Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Irisa Fitri, biasa dipanggil Anggun. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa itu pengertiannya, fungsinya, dan juga siapa saja yang menempati kedudukan. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang penting, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, di mana setiap lembaga itu memiliki fungsi dan juga wewenang masing-masing. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif ini dipegang oleh kepala pemerintahan negara kita, yaitu presiden dan wakil presiden, yang juga dibantu oleh para menteri. Lembaga eksekutif ini memiliki tugas-tugas yang dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu yang pertama bidang administratif yang bertugas melaksanakan undang-undang serta perundang-undangan lainnya. Yang kedua yaitu bidang keamanan yang bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara serta keamanan dalam negeri. Yang ketiga yaitu di bidang diplomatik yang bertugas untuk menyelenggarakan hubungan diploma dengan negara. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah suatu lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan oleh negara. Di antaranya lembaga legislatif ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga legislatif ini memiliki kedudukan tertinggi sehingga berhak untuk menunjuk lembaga eksekutif. Selanjutnya adalah fungsi utama dari lembaga legislatif. Sebagai perumus peraturan, lembaga legislatif tentu memiliki banyak fungsi. Namun ada 2 fungsi penting, yaitu yang pertama menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, dan yang kedua yaitu mengontrol lembaga eksekutif. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga yudikatif bersifat independen dan terbebas dari intervensi pemerintah. Contoh dari lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Adapun wewenang dari Mahkamah Agung adalah yang pertama memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, yang kedua memeriksa dan memutuskan sengketa terhadap kewenangan mengadili, yang ketiga memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang terakhir adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah. Adapun kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yakni memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yakni memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Adapun kewenangan Komisi Yudisial adalah yang pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang biasa kita sebut KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Yang keempat yaitu menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Jadi, kesimpulannya adalah ada 3 jenis lembaga utama yang menentukan jalannya pemerintahan di negara kita Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh perumus undang-undang, yaitu DPR, MPR, dan juga DPD. Kemudian untuk lembaga yudikatif sendiri dipegang oleh lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sekian pemaparan materi terkait badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif negara yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.